Halo, selamat malam. Jumpa dengan saya, Bung Salim, dalam dialog 1 jam bersama Bung Salim. Malam ini kita akan membahas topik tentang opini jelang pilkada, di mana dalam pilkada untuk Sulawesi Selatan di 2017 dapat 1 jatah, yaitu Kabupaten Takalar, di mana Takalar saat ini incumbent akan maju dan tersendat dengan hukum, yaitu diduga adanya penjualan lahan. Untuk tidak mempersingkat waktu, segera kita temui beberapa 3 narasumber. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Kepala Bapeda Kabupaten Takalar, Bapak Dr. Andes Haji Ridwan Nur, MSI. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar? Sehat-sehat? Baik, sehat. Di tim hukum ini ada Wakil Ketua IKADIN Makassar, yang jagoan berkuar-kuar di publik ini. Dia adalah Bapak Samsuardi SH. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Nah, ini juga senior saya, pengamat politik UNHAS, Bapak Dr. Andes Adi Suryadi Dr. Cura. Adi Suryadi Cura. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Oh, sehat-sehat ya, segar-segar. Pemirsa, saat ini Takalar lagi gencar-gencarnya untuk mencari mempersiapkan diri menjelang 2017 pada bulan Februari, Pak, ya. Namun tersedat dengan adanya hukum yang incumbent ini, Bupati Takalar, di mana diduga adanya penjualan lahan yang katanya milik tanah negara, ya. Kita lihat dari sisi dari Bapeda sebagai perencanaan daerah, kan itu ada sekitar berapa hektar, sampai 70.000 hektar, ya. Kita melihat bagaimana peranan Bapeda sendiri itu, gimana melihat dari segi-segi pemerintahan. Oke, Pak, silakan. Ya, jadi kami di Bapeda ini adalah pembantu bupati yang bertanggung jawab tentang memberikan pertimbangan terkait dengan penggunaan atau pemanfaatan lahan. Itu pasti terkait dengan RTRW Kabupaten Takalar. Dengan terbitnya izin prinsip itu adalah merupakan hal yang normatif. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena Kabupaten Takalar adalah kabupaten yang membuka diri bagi investor atau siapa saja yang memiliki modal untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Takalar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentu kami akan terima. Dan izin prinsip itu lahir setelah ada keinginan baik atau itikat baik dari pihak swasta maupun investor untuk menanamkan atau melakukan usaha di Kabupaten Takalar, tentu dilalui dengan proses atau mekanisme yang juga normatif. Jadi hal biasa saja nih yang izin prinsip, oleh karena investor atau pengusaha yang ingin melakukan usaha tentu menyurat ke pemerintah Kabupaten Takalar tentang keinginannya untuk melakukan usaha terkait. Setelah itu, sebagai respon atas itikat baik itu, tentu kami pemerintah Kabupaten Takalar akan mengundang pihak-pihak tersebut untuk memberikan penjelasan, menyampaikan kepada kami di Takalar apa yang mereka sebenarnya ingin lakukan. Kalau setelah melakukan penjelasan seperti itu, tentu tim teknis terkait ini akan melakukan pertemuan SKPD terkait di Kabupaten Takalar, kemudian melakukan kajian dan menganalisa terkait dengan apa yang mereka ingin lakukan. Kalau hal tersebut berdasarkan kajian dan analisa kami bisa membantu masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan maupun dalam hal pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan baik untuk pemerintah Kabupaten Takalar, tentu tidak ada alasan kami untuk tidak memberikan ruang. Oleh karena itu, atas dasar tersebut, saya selaku di sektor bertanggung jawab terhadap pemanfaatan penataan ruang di Kabupaten Takalar,
tentu memberikan nota pertimbangan kepada Bapak Bupati bahwa berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2012, wilayah Kecamatan Mengarbombang atau wilayah yang ingin ditunjuk sebagai tempat usaha bagi investor yang sudah menyurat ini ada relevansinya, artinya sesuai dengan RT/RW Kabupaten Takalar itu, karena pada pasal 45 ayat pasal 45 ayat 2 huruf Y mengatakan bahwa Mengarbombang itu memang dipersiapkan untuk kawasan terpadu. Kenapa Mengarbombang menjadi kawasan terpadu? Oleh karena lahan di sana tidak cocok untuk pertanian. Tidak cocok pertanian karena lahan yang kurang produktif. Ya, tandus lah istilahnya. Kemudian kalau apa yang dikatakan tadi terkait dengan apa lagi, sebenarnya bukan 7.000, tetapi ada pernah SK tahun 1999 tahun 2000 itu dikatakan bahwa ada lahan pencadangan untuk transmigrasi seluas 3.000 hektar untuk di Punaga Lekan. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang, luas desa Lekan dengan Punaga itu hanya sekitar 35,64 km bujur sangkar, dua desa. Kalau 3.000 hektar itu berarti kan 300 km bujur sangkar. Jadi jauh lebih besar pencadangan dan yang tanah yang lahan yang dimaksud itu daripada di luar sana. Jadi bagaimana ini? Bagaimana ini anunya? Terlepas dari itu tidak ada kaitannya juga sebenarnya, karena saya kembali katakan bahwa isi prinsipnya hal normatif di dalam hal untuk bekerja sama dengan investor, dengan pemilik modal yang ingin membangun masyarakat Takalar secara keseluruhan. Jadi itu saja yang kita lakukan, dan saya terkait itu, dan ini isim prinsip, Pak. Bukan berarti persetujuan untuk melakukan senanya setelah itu, tetapi ini baru permulaan. Baru permulaan artinya bahwa isim prinsip itu bertujuan menyampaikan kepada pihak yang dimaksud itu bahwa kami terbuka untuk silakan masuk. Tetapi dalam isim prinsip itu juga sangat jelas dikatakan bahwa kalau melakukan kegiatan yang terkait dengan izin lain, yang terkait dengan SKPD teknis lain, harus tetap dipenuhi, Pak. Jadi tidak serta-merta isim prinsip itu bisa memberikan keluasan sepenuhnya kepada investor melakukan apa saja, tidak. Kalau umpamanya dia mau membangun pabrik, membangun sarana produksi, ya tentu harus mempunyai IMB, tentu harus mempunyai AMDAL, dan tidak mengganggu lingkungan di sekitarnya. Itu tetap itu. Makanya untuk izin prinsip itu ada batas waktu, ada batas yang diberikan itu 1 tahun. 1 tahun diberikan batas waktu kepada pemohon ini untuk segera ambil. Kalau tidak selesai, Pak, kadaluarsa itu. Artinya izin prinsip itu tidak jadi, dan tidak semua juga izin prinsip itu ditindaklanjuti oleh pihak ketiga. Oleh karena kenapa? Di dalam perjalanannya banyak hal-hal yang tidak terpenuhi dari komitmen pemerintah kabupaten. Jadi saya rasa bahwa pemerintah Kabupaten Takalar ini, kita ini punya itikat baik untuk membangun rakyat. Dan saya kira kalau menurut kami ya sebenarnya tidak ada masalah. Hanya mungkin ada pihak lain yang mempermasalahkan. Kalau orang lain mempermasalahkan, ya kita mau apa? Kita ini apa yang kita lakukan yang normatif dan tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau itu menurut saya, pendapat saya seperti itu. Di sini saya melihat, Pak, apakah perencanaan apa sebenarnya yang akan dibangun di lahan yang besar itu, Pak? Jadi itu kan investor bicara tentang investor. Apa sih sebenarnya yang akan dibangun? Itu yang menjadi pertanyaan orang. Kemana sebenarnya Takalar ini akan dikembangkan gitu? Ya, jadi khusus untuk di Marbu yang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa itu memang bisa dikembangkan kawasan ini karena tanahnya tidak terlalu produktif, tidak cocok untuk lahan pertanian. Tentu ini bisa untuk lahan industri, kawasan terpadu istilahnya, dan itu tidak melanggar RT/RW karena ada perda yang Perda nomor 6 yang mendukung itu. Saya kira kesepakatan kita semua di Kabupaten Takalar itu itu, Pak, ya. Oh gitu. Namun apakah sebelumnya sudah ditelusuri lahan itu gimana sehingga tidak kena ranah hukumnya? Apakah gimana caranya kok bisa tiba-tiba dijadikan masuk ke ranah hukum ini? Ya, ini hal lain, Pak, yang saya ingin sampaikan bahwa sampai saat ini kalau yang dimaksud dengan lahan transmigrasi SP1 saja, SP2 tempat lokasi pemukiman itu sampai saat ini itu belum ada HPL ya yang dari BPN
hak pengelolaan lahan terkait dengan itu, oleh karena transmigrasi itu tidak pernah melakukan pembebasan tanah dan tidak pernah melakukan ganti rugi terhadap tanah masyarakat. Kalau di peta blok Pak, peta blok itu jelas letak tanah itu dan ada orang per orang pemiliknya. Kalau menurut saya, sepengetahuan saya, bahwa kalau itu peta blok berarti kan bukan tanah negara, artinya ada yang mengelola. Dan saya pikir bahwa untuk lahan yang saya maksudkan ini memang perlu kita melakukan istilahnya, karena data kami yang kami pegang ini adalah bahwa tidak ada sama sekali kaitannya antara isim prinsip ini perlu kita catat bahwa isim prinsip itu tidak memberikan tekanan, tidak istilahnya terhadap kepemilikan lahan dan harus diberikan kepada yang tidak seperti itu, Pak. Isim prinsip itu hanya membuka jalan kepada investor bahwa usaha yang ingin mereka lakukan cocok dengan kawasan yang dia tuju berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2012. Itu anunya Pak, faktanya di lapangan. Ya. Di sini dalam beberapa media mengatakan bahwa transmigrasi, statement dari transmigrasi itu mengatakan sudah menegur kepada bupati saat itu Ya. bahwa ini tidak bisa Pak dijual. Kenapa tetap apakah betul ini transmigrasi? Ini kan orang, pertanyaan masyarakat ingin tahu apa sih sebenarnya. Jadi sebenarnya ini yang juga kalau menurut kami ya, saya juga tidak paham kenapa ini kemudian peristiwa penjualan ini jual beli lahan antara saudara, karena ada pihak pembeli nih Pak, ada pihak pembeli, ada pihak penjual, dan ada pejabat yang mengesahkan tentang jual beli itu. Artinya alas haknya tentu mereka ada Pak. Kemudian Pak Camat selaku, karena kedudukan selaku camat, Pak Camat itu dilantik sebagai PPAT. Sementara selama dia menjabat camat. Jadi kalau menurut para pihak yang melakukan jual beli ini mempunyai alas hak, kemudian ada saksi segala macam, itu dilakukan. Pak Camat mengesahkan itu. Jadi tidak ada sama sekali lahan yang pemerintah, dalam hal ini ya langsung pemerintah Kabupaten Takalar menjual kepada pihak ketiga. Tidak ada itu Pak. Tidak ada juga dana APBD yang dipakai untuk terkait dengan lahan. Tidak ada itu Pak. Yang ada bahwa memang ada proses akte jual beli antara masyarakat dengan pihak yang ingin membeli lahannya. Dan ini Pak, yang menarik lagi Pak, kalau SK Gubernur yang dimaksud itu, saya pikir kita sepakat bahwa keputusan pemerintah itu tidak mempasung hak rakyat. Maksud saya bahwa pencadangan lahan 3.000 hektar. Kemudian karena ini ada SK Gubernur, maka hak rakyat untuk, karena dia punya sebenarnya mempunyai bukti kepemilikan, dia tidak bisa diapa-apakan selama itu. Padahal ini tidak ada batas waktunya, Pak. Tidak ada batas waktu pencadangan lahan transmigrasi, padahal tidak berkembang Pak. Ini tidak berkembang di Takalar, dan harus dicatat juga bahwa pola transmigrasi di Takalar itu bukan pola bercocok tanam, tapi pola tangkap. Khusus di Penagaleka itu, pola tangkap artinya tidak membutuhkan lahan yang besar Pak, karena usahanya adalah di bidang perikanan. Oleh karena itu kalau saya tidak salah ingat, pada awal transmigrasi itu dibuka, ada disediakan sarana produksi berupa kapal nelayan, yang satu kapal itu untuk menjadi tempat usaha 40 kakak. Jadi karena pada saat itu SP1 itu 100 kakak, maka 5 buah kapal nelayan. Jadi polanya itu pola tangkap, bukan di bidang pertanian tapi di bidang perikanan. Jadi kalau pencadangan 3.000 dan itu pun di luar, sangat jauh dari luas Desa Leka dan Punaga ini Pak. Itu sendiri memang perlu dipertanyakan juga, kenapa ada muncul seperti itu, apa dasarnya gitu Pak. Baiklah, kita ke Pak Samswardi. Pak Samswardi, dari segi hukumnya melihat bagaimana ini Pak? Ini kayaknya apakah memang ada keterlibatan atau gimana? Silakan Pak. Begini ya, kalau ini kan kita banyak baca di media tentang ini, cuman terus terang ini belum diketahui secara pasti
sejauh mana sih keterlibatan Pak Bupati. Nah kita baca biasanya bahwa disampaikan bahwa sudah ini ya sekaitan dengan yang disampaikan tadi ini, sekaitan dengan tanah di Laikang itu. Jadi sudah ada 3 tersangka yang selalu dimuat, itu camat, sekdes dengan kepala desa, dengan tuduhan menjual tanah negara. Kemudian dikembangkan ke Pak Bupati juga, katanya di 2 kok menjual. Nah sebenarnya sangat sederhana untuk dari sisi hukum. Apakah benar demikian? Apakah benar di akte jual beli tanah itu yang bertanda tangan sebagai penjual di situ adalah Pak Camat, Pak Desa, Pak Sekdes atau Pak Bupati misalnya? Ini kan normatif Pak. Kalau jual beli itu kan ada, itu akte jual beli otentik. Tidak boleh hanya dengan saya jual tanahku. Itu tidak bisa secara hukum. Harus dengan otentik. Nah jadi untuk mengumbar berita-berita yang misalnya terlibat jual beli, menurut saya itu sangat tidak masuk di akal saya sebenarnya. Nah di satu sisi saya juga mendengar bahwa memang ada penjual, ada pembeli. Pembeli ini adalah investor yang kebetulan diberikan izin prinsip ya, izin prinsip. Dan yang selalu disebut-sebut di dalam di beberapa media itu kan tidak pernah disinggung siapa sih orang yang membeli, yang menjual ini. Malah yang kita dengar belum pernah diperiksa ini si penjual ini yang masyarakat. Ini kan terus terang kita belum belum bisa mengambil suatu kesimpulan apakah ini yang disebut-sebut tadi ini ada keterlibatan. Dan yang sangat sebenarnya menarik untuk kita bahas di dalam konteks ini adalah mengenai tadi dasar selalu dikatakan tanah negara ya, tanah transmigrasi. Sebenarnya sangat ini juga yang sebenarnya perlu pembuktian yang kuat oleh jaksa bahwa itu benar-benar tanah negara. Tadi sudah disinggung mengenai SK dari gubernur. Kalau tidak salah saya juga paham SK ini itu ada di 99 waktu masih Pak Palaguna jadi gubernur. Ya, itu ya kemudian berlakunya 2 tahun. Nah setelah berlakunya habis kemudian diterbitkan SK lagi oleh Pak Amin Sam pada tahun 2007. Nah ini tidak ada batas waktu. Ini yang luar biasa memang dari SK itu. Nah membaca dan mendengar apa yang sering disampaikan Pak Kajati dalam kaitan ini bahwa dasar kepemilikan daripada transmigrasi ini adalah SK tadi yang nyata-nyata mengatakan pencadangan. Itu. Jadi SK tadi ini adalah terkait dengan pencadangan lokasi transmigrasi ya. Nah namanya pencadangan menurut saya itu belum final bahwa secara otomatis itu adalah milik negara dalam arti kata transmigrasi. Ini karena di SK itu pasti dan saya yakin ada konsideran yang mengatakan bahwa apabila ada tanah di atas apabila ada tanah masyarakat di atas wilayah yang pencadangan ini, itu pasti dia bilang harus dibebaskan. Itu SK-SK seperti ini sama dengan izin prinsip sebenarnya. Itu kan mensyaratkan untuk pembebasan tadi. Jadi kalau misalnya dalam jangka waktu misalnya 2 tahun, umumnya 2 tahun. Kalau izin prinsip 1 tahun biasanya. Nah, kalau lewat dari itu berarti izin prinsip ini tidak berlaku. Sebenarnya sama dengan pencadangan tadi. Nah, bagaimana supaya bisa menjadi milik trans sebenarnya? Kalau secara normatifnya itu pihak Departemen Transmigrasi seharusnya mengajukan permohonan ke BPN untuk memperoleh sertifikat hak pengelolaan. Itu baru bisa didaftarkan sebagai aset negara. Dalam hal ini penggunanya pastikan Departemen
Desa dan Transmigrasi sekarang ya, Kementerian Desa dan Transmigrasi. Itu. Nah, sepanjang tidak ada sertifikat HPL di situ, hak pengelolaan, saya kira tidak bisa diklaim sebagai tanah ini, karena ini fakta yang harus dipikirkan juga menurut saya oleh maaf kalau saya sebut Pak Kajati. Ini perlu dianalisa dalam-dalam SK ini. Karena SK ini memberikan syarat-syarat tertentu, dan perlu diingat lagi bahwa SK ini luasnya 7.000, Pak. 7.000 ini secara keseluruhan. 7.000 hektar. Jadi ini hampir, terus masuk tanah keke itu adalah wilayah 100% tanah keke itu adalah wilayah pencadangan. Kemudian masuk ada di daerah Kokmar kalau salah. Dia masuk juga daerah pencadangan. Nah, kalau pemahaman hukum kita mengatakan bahwa itu legalitas kepemilikan negara, berarti bagaimana masyarakat yang ada di situ yang puluhan ribu sekarang? Apakah mereka ini yang sebenarnya kami sangat khawatirkan. Apakah harus dipenjarakan juga? Ya, itu. Karena kalau misalnya dia menjual tanah, dan itu fakta bahwa ada yang sudah melepaskan tanahnya. Sebentar dulu, Pak. Ya. Yang menggelitik saya di sini kan ini menjelang pilkada. Ya. Saya mau tanya beliau ini. Ini kan Bupati Takalar ini kan incumbent. Ini jelang pilkada. Beliau ikut dalam prosesnya ini kan ada bupati baru kemarin yang terlibat. Bupati Maros yang ini diproses. Namun pihak kepolisian, kejaksaan, KPK apapun itu menunda beberapa di daerah itu menunda sampai proses itu. Gimana Bapak melihat di mata politik ini? Silakan, Pak. Ya, ini buat saya menarik ya. Ini kasus menarik sebetulnya ini, Takalar ya, pilkada. Bukan hanya karena pilkada Takalar ini kan satu-satunya ya. Di Sulsel. Iya, di Sulsel ya. 2017. Jadi kalau anak tunggal ya kayak begitulah kira-kira ya. Tapi yang menarik adalah isu ya, yang menyeruak ya. Saya kira, saya sebenarnya juga agak surprise juga sebetulnya ya. Surprise dalam pengertian kasus ini hanya beberapa ya selang ya. Waktu dari saat penetapan, meskipun sebenarnya itu ya sudah ada hembusan ya yang kedengaran, tetapi bahwa kemudian menyeruak itu ya bahkan di media sosial itu saya sempat juga punya sejumlah tunggu dulu, Pak. Ya, berita, karena kita akan ada jeda sedikit, iklan akan lewat. Jadi pemirsa, sebentar, semakin seru semakin bagus. Pemirsa, saat ini kita akan lewat dulu pada jeda berikut ini untuk melihat ke depan. Pertama kali, televisi masuk ke Indonesia sekitar era 60-an dengan siaran TV hitam putih. Dalam perkembangannya, televisi mengalami transisi ke dalam format berwarna. Saat ini, stasiun TV masih menggunakan siaran sistem analog.
Keterbatasan frekuensi di siaran analog di masa sekarang menyulitkan perkembangan pertelevisian di Indonesia. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan layanan siaran televisi yang lebih baik, maka pemerintah mencanangkan program migrasi siaran TV analog menuju TV digital. Siaran televisi digital mempunyai keunggulan pada kualitas gambar yang tajam dan suara yang jernih. Sedangkan TV analog tidaklah demikian. Kualitas TV analog sangat rentan gangguan gambar dan suara. Selain itu, sinyal digital dapat menampung program siaran dengan banyak channel. Saat ini siaran percobaan TV digital sudah bisa dinikmati. Untuk menerima siaran TV digital, kita tetap bisa menggunakan unit televisi yang ada saat ini hanya dengan menambah alat konverter atau set-top box. Cukup menggunakan antena yang ada, baik antena luar maupun antena dalam. Hubungkan kabel antena ke unit set-top box. Sambungkan kabel dari unit set-top box ke televisi yang ada. Carilah channel atau siaran TV digital layaknya mencari channel pada pesawat TV kita. Secara bertahap, TV digital bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, bisa dinikmati di dalam mobil tanpa adanya gangguan gambar dan suara meski dalam keadaan berjalan. Di dalam suatu perubahan, pastinya akan terjadi pro kontra di kalangan masyarakat kita. Sosialisasi pemerintah terus dilakukan. Salah satunya dengan menghadirkan maskot TV digital burung nuri dengan nama Si Arta, singkatan dari siaran digital. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Download aplikasi Karebosi Kondotel dari Google Play Store dan dapatkan promo harga kamar senilai Rp377.000 untuk setiap reservasi via website dan aplikasi Karebosi Kondotel. Rasakan berbagai menu makanan dan minuman dengan promo lunch pondokan di 316 Cafe and Lunch. Harga mulai dari Rp5.000 sampai dengan Rp25.000. Dapatkan promo After 8 Room dengan harga Rp340.000 setiap check-in di atas jam 8 malam di Karebosi Kondotel. Nikmati promo Relax Refleksi hanya dengan Rp50.000 per jam di lantai 15 Karebosi Kondotel. Dapatkan promo Special Wedding Package mulai dari Rp75.000 per pax untuk minimal 500 pax. Dan resepsi Anda akan ditayangkan di Fajar TV secara gratis. Nikmati makan malam spesial di Vertical Dining dan dapatkan diskon 50% untuk harga kamar dengan belanja minimal Rp150.000 dan menginap pada hari yang sama. Lakukan transaksi minimal Rp200.000 di Karebosi Sky Lounge and Park dan dapatkan satu voucher free entry untuk kedatangan berikutnya. Karebosi Kondotel mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI yang ke-44. Pemirsa, semakin seru dialog kita ini. Karena tadi ada iklan, jadi kita lewat kembali. Ayo Pak Adi, tadi seru banget ini. Gimana kita lanjutkan yang tadi, apakah ada terjadi politisasi atau kriminalisasi? Silakan Pak. Ya kalau pilkada pasti ada lah, Oh, ya. politisasi ya. Itu hal yang pasti terjadi dan itu lumrah. Sebenarnya yang mungkin akan menjadi persoalan adalah ketika ya batas-batas ya, etika dan juga batas-batas regulasi ya, itu dilanggar. Nah itu sebenarnya yang jadi masalah. Tetapi bahwa ketegangan yang terjadi ya, itu sebetulnya ya memang konsekuensi ya dari penyelenggaraan pilkada. Nah itulah sebabnya ya daerah yang mengalami pilkada sebenarnya menghadapi ujian. Jadi Takalar ini sebenarnya menghadapi ujian. Untuk lebih matang Ya, ya. untuk lebih matang. Untuk lebih matang masyarakatnya, untuk lebih matang tokoh agamanya, tokoh pemuka pemasyarakatnya. Ya juga penyelenggaranya juga. KPU-nya, Panwasnya, kepolisian, ya lebih khusus lagi partai politik atau politisi dan lain-lainnya. Saya kira ya itu menjadi ujian apakah mereka bisa mengelola ya kompetisi ya, persaingan itu secara sehat. Jadi ya isu yang berkembang itu memang ya
tidak terhindarkan